Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga senang sekali hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian hari ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk bersama-sama menggali ilmu, mendapat keberkahan melalui petunjuknya. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, untuk memulai majelis kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Lanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran pada saudari kita, Balauna Kisti. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol untuk rekan-rekan muslimah sekalian yang membawa mushaf bisa membuka surat Al-Kahfi ayat 6 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Jangan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Shadaqallahul Azim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Dikembalikan kepada Mbak Heni, kepada Mbak. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair Mbak Launa. Semoga pembacaan tilawah Al-Quran dari Mbak Launa tadi akan menambah keberkahan majelis kita pada siang hari ini. Selanjutnya, yang kita tunggu-tunggu telah hadir bersama kita, guru kita, Ustazah Sinta Santi Elsi, pembina Majelis Taklim Muslimah. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang child free dalam pandangan Islam. Sebelumnya izin mohon maaf kepada Ustazah Sinta Santi karena satu dan lain hal menghubungi Ustazah dalam waktu yang sangat mepet. Mohon dimaafkan Ustazah. Ya, apa-apa. Baik, sebelum Kami bantu share screen, Ustazah. Saya coba share screen sendiri ya, sebentar. Sudah dijadiin co-host belum? Sudah, Ustazah. Apa dulu? Ya. Kelihatankah? sudah terlihat Ustazah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah berikan kenikmatan untuk kita saling bertanasuh, saling watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Dan saya mohon maaf juga kalau materi yang saya sampaikan ini masih tertanggal Rabu 25 Agustus ya. Karena memang baru semalam diminta, kemudian saya tidak sempat untuk menggantinya. Karena ini menggunakan bukan PPT biasa ya, jadi menggunakan Canva, jadi yang membuat belum sempat merubahnya. Iya, kita coba untuk sama-sama diskusi para muslimah yang dirahmati Allah, apalagi kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini yang ramai sekali dengan perundang-undangan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, kemudian ada juga RUU TPKS yang merebak di masyarakat kita begitu ya. Tapi tentu banyak di antara masyarakat yang tidak memahami arti dari semua yang didengungkan ya pada prinsipnya, baik itu dari sisi Permendikbudnya atau dari sisi RUU TPKS ya. Makanya kita punya tugas karena salah satu di antara dampak dari hal-hal tersebut jika terjadinya undang-undang ini diberlakukan di Indonesia, maka salah satu dampaknya ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, ada kondisi di mana child free ini menjadi sebuah dukungan bagi mereka yang memang ingin punya anak ataupun tidak ingin punya anak. Ingin punya anak dari tidak menikah boleh-boleh saja. Ingin tidak punya anak dari pernikahan itu tidak ingin punya anak dengan pernikahan itu juga boleh-boleh saja. Nah, makanya kita mencoba untuk memahami ya, karena di beberapa daerah, di beberapa negara kajian ini sudah menjadi hal yang sangat intens. Ya, kalau kita banyak mendapati sebuah cerita bagaimana kondisi-kondisi di belahan dunia lain gitu ya, di negara-negara lain ya, mereka mendapati komunitas-komunitas atau populasi dari generasi muda itu sudah mulai terjadinya penurunan. Gitu ya. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang tua yang tidak lagi menginginkan kehidupan mereka itu disibukkan dengan mengurus kerumah tanggaan, mengurus keluarga mereka, yang artinya mereka menginginkan bagaimana kehidupan mereka itu bisa free, bisa bebas. Ya, tidak lagi diselimuti dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, tidak lagi disibukkan dengan urusan yang berkaitan dengan anak-anak, begitu ya. Kalau mereka memang ingin memiliki anak tinggal mungut, istilahnya seperti itu. Kalau pengen mereka memiliki pasangan ya mereka tinggal kumpul kebo, begitu ya. Artinya banyak kita dapati kasus-kasus yang akhirnya dari dampak-dampak undang-undang yang tidak jelas ya, apalagi di Indonesia ini lagi marak-maraknya, walaupun di beberapa belahan negara itu sudah memenuhi ya undang-undang tersebut untuk mereka berlakukan. Tapi di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia masih menggunakan kalimat bangsa timur. Bangsa timur ini berarti bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai luhur di masyarakat kita, di negara kita ya, tetap memperhatikan etika. Walaupun tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan unsur perzinahannya, kemudian dengan unsur insesnya gitu ya, itu banyak terjadi. Nah, kebayang oleh kita, jika hal ini saja sudah banyak dan merebak terjadi di masyarakat kita, apalagi jika
rencana undang-undang tersebut sesuatu yang akhirnya diketuk palu, ini artinya membuat kesepakatan bahwa legalitas perzinahan di Indonesia itu menjadi benar. Karena itulah kita hanya bisa bermohon kepada Allah ya setelah ada upaya-upaya yang dilakukan di parlemen gitu ya untuk bisa mengedepankan bahwa RUU TPKS itu sesungguhnya sangat tertutupi dengan kebaikan gitu ya. Tertutupi padahal di dalam kebaikan yang ditawarkan itu terdapat nilai-nilai kehancuran bagi generasi kita. Bagi generasi umat Islam wabil khususnya. Nah, karena itu para muslimah yang dirahmati Allah, cerita kita itu akan sangat panjang jika berbicara tentang undang-undang ini jika diberlakukan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan di beberapa sesi ya terkait dengan tema ini gitu ya. Bagaimana remaja-remaja terutama di masyarakat Inggris gitu ya. Mereka itu memiliki upaya untuk bisa merasakan bagaimana hamil tanpa adanya pernikahan dan mereka ingin merasakan perut gendut dia dalam tanda petik kehamilan dan ingin merasakan goyangan bayi-bayi yang ada di dalam perut tanpa adanya unsur pernikahan. Karena ketika mereka sudah mendapatkan rasa-rasa itu gitu ya, dengan mudahnya mereka menggugurkan kembali. Ya, mengaborsikan kembali ya bayi-bayi yang tidak berdosa itu. Terbukti sampai tahun 1998 waktu lalu di Inggris itu sampai dilegalkan satu klinik aborsi khusus aborsi yang dimana salah satu klinik itu akan didapati perharinya minimal 2 anak yang tidak berdosa digugurkan. Ya, lantaran apa? Lantaran keinginan anak-anak usia ABG yang dia ingin apa? Ingin mendapatkan sensasi tersendiri, ingin mendapatkan kesenangan sendiri gitu ya. Bagaimana merasakan seorang perempuan itu hamil tapi tidak menginginkan anak itu lahir dari rahimnya. Jadi ibu-ibu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala cukup mengerikan ya dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh para liberal yang mencoba untuk mencampur adukan ya urusan agama dengan urusan apa membedakan urusan agama dengan urusan kehidupan dunia. Padahal segala sesuatunya ini sudah diatur di dalam Islam. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita harus memperhatikan kaedah-kaedah yang ada di dalam agama kita. Begitu ya. Kenapa lakum dinukum waliyadin? Tidak ada paksaan buat orang lain tidak mengapa begitu. Tapi di dalam agama kita ada hal-hal yang terpenting yang harus menjadi support untuk kita sebagai pelaku di lapangan pemilik agama itu untuk memberlakukannya. Termasuk di dalam pandangan child free ini. Bagaimana Islam memberikan pandangan yang sangat substansi, ya. Bagaimana Islam memberikan pandangan yang sangat menyeluruh, begitu ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap orang yang diciptakan oleh Allah, mereka adalah kullu ajalim musamma. Mereka itu diciptakan untuk berpasang-pasangan, ya. Mereka itu diciptakan oleh Allah memiliki identitas. Identitas ketika itu adalah laki-laki, maka pasangan hidupnya adalah perempuan. Ketika mereka perempuan, pasangan hidupnya pasti adalah laki-laki. Tetapi munculnya geliat-geliat kaum Lut, ya, munculnya geliat-geliat pemikiran liberal membuat apa? Sistem yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, secara sempurna ini ingin dicoba untuk diporak-porandakan sesuai dengan nafsu manusia. Jadi seolah-olah ya kehidupan di muka bumi ini ada boleh ketika seseorang secara lahiriahnya dia adalah perempuan tetapi dia menginginkan dirinya sebagai seorang laki-laki atau sebaliknya atau ingin combine hybrid
Ketika pagi hari dia menjadi perempuan atau laki-laki, ketika malam hari dia pengen jadi perempuan, itu ternyata sesuatu hal yang lumrah begitu. Dan naudzubillah min dzalik, itu sudah makin ya tertampakkan di negeri kita walaupun tersembunyi, sangat tersembunyi awal-awal diberlakukannya hukum-hukum ini. Makanya sekarang sudah mulai berani ya. Nanti insya Allah sedikit saya share ya betapa menakutkannya gitu ya gerakan-gerakan ini untuk menghancurkan identitas keindonesiaan di negeri kita. Ya. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, para muslimah yang dirahmati Allah, ya kita lihat tidak ada di dunia jika orang tua kita memutuskan child free. Kenapa? Karena begitu muncul konsep ini, maka tentu kita sebagai orang yang punya keinginan untuk tidak memiliki keturunan, harusnya kitalah orang yang Ke-mute, Ustazah. itu host yang mute, bukan Oh, iya. saya. Ya, karena saya nggak pegang apa-apa ini. Ya, jadi prinsipnya bahwa ketika seseorang memiliki pandangan bahwa dia tidak mau disibukkan oleh keturunannya, bahwa dia tidak ingin disibukkan dengan perintilan gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak, tidak mau terganggu tidurnya, tidak mau menyusui, tidak mau membelanjakan, begitu ya. Ini pada hakikatnya akan menjadi sebuah dampak menipisnya populasi atau bahkan hilangnya populasi generasi penerus. Ya, saya banyak teman di Jerman, beliau-beliau ini menceritakan. Jadi waktu saya lulus di UI itu, beberapa teman yang jurusan Jerman, kemudian mereka berangkat ke Jerman. Beberapa puluh tahun nggak ketemu, kemudian cerita. Ya, salah satu cerita mereka adalah mendingan lo pada ke Jerman deh gitu. Kalau apalagi yang pengen banyak punya anak gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah Jerman itu welcome untuk mereka yang mau ya menghadirkan generasi-generasi di sana, artinya melahirkan di sana dapat support, kemudian anak-anak mereka mendapatkan asuransi begitu. Karena saking minimnya orang yang mau hamil. Gitu. Saking minimnya orang yang mau menghadirkan generasi lanjutan. Makanya teman-teman itu cerita kalau di supermarket itu lebih banyak yang namanya pampers orang dewasa dibandingkan pampers anak-anak. Gitu. Ya, mereka melihatnya dari satu sisi bahwa kebutuhan anak-anak itu ternyata tidak sebanyak gitu ya. Tidak sebanyak kepada kebutuhan orang dewasa dari sisi pampers itu. Menunjukkan populasi dari generasi penerus mereka itu jarang. Ya, Masya Allah ya, sampai teman saya itu ada yang punya anaknya 4, ada yang 6, begitu ya. Dan semuanya itu terkendali oleh pemerintah di sana. Gitu. Masya Allah. Tapi jangan sekali-sekali pengen ke sana untuk melahirkan doang ya. Nah, gitu. Jadi di sini kita dapati ada ungkapan bahwa tidak akan mungkin seseorang itu bisa lahir ke dunia tanpa perantara orang tuanya. Ya. Berarti kita sebagai calon-calon orang tua atau bahkan memang kita sudah menjadi orang tua atau bahkan kita sudah menjadi nenek, begitu ya. Kita harus berpikir bahwa kita punya generasi lanjutan yang nantinya generasi ini akan menjadi benteng pembela kita di yaumil akhir. Karena bukankah salah satu di antara penyebab seseorang mendapat syafaat itu adalah karena doa dari keturunannya. Kebaikan dari keturunannya. Jadi wajar kalau kita dapati bahwa ya child free ini merupakan sesuatu yang sangat ditolak di dalam Islam. Ya, boleh seseorang itu tidak menginginkan memiliki keturunan jika ada sebab musababnya, gitu.
Kalau tidak ada sebab musababnya karena kesehatan, maka secara hukumnya ditolak, diharamkan. Orang yang berniat saja nggak mau nikah itu haram hukumnya. Ya, dia berniat tidak mau menikah, begitu ya. Yang berarti dia mencoba untuk menolak salah satu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun jodohnya karena memang belum datang, itu masalah lain. Maka mengapa setiap ibadah di dalam Islam itu selalu dikaitkan dengan hal yang pertama rukunnya adalah niat. Jadi niat ini sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas seorang muslim ya ketika dia akan melakukan aktivitas itu menjadi baik atau tidak baik. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ya, ini berlaku untuk siapa? Untuk orang di luar Islam. Kalau kita yang sudah menjadi pelaku ya, pelaku Islam, maka tentu hal ini menjadi satu ketetapan komitmen kita untuk apa? Mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan di dalam Islam. Jadi, la ikraha fiddin ini bukan berlaku kepada kita sebagai umat Islam. Ada alibi ya dari masyarakat muslim. Kan nggak boleh dipaksakan orang mau menikahkah, orang mau punya anakkah, begitu ya. Itu bukan pemaksaan di dalam Islam. Justru di dalam Islam ketika itu merupakan satu bagian dari hal yang telah ditetapkan dan diarahkan untuk diikuti oleh penganut agamanya, maka ini menjadi doktrin baginya. Doktrin itu berarti apa? Harus dilaksanakan. Kalau bukan kita sebagai pelaku agama, ya, maka siapa lagi yang akan memberlakukannya? Jadi perlu diingat oleh kita semua, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kata-kata di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak berlaku untuk kita sebagai seorang muslim. Gitu, ya. Karena ketika kita menjadi seorang muslim, maka tuntutan untuk menjalankan nilai-nilai agama itu menjadi sebuah kewajiban untuk kita lakukan. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 19. Digambarkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai ya, itu adalah agama Islam. Ya, jelas. Berarti agama di luar Islam pada prinsipnya itu ada sebelum adanya Islam. Atau ya, agama-agama ini adalah agama yang disempurnakan oleh Islam. Ya, jadi Islam adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Karena itu, jika kita sudah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya keberkahan bersama Islam, maka tentu kita mengupayakan untuk bisa menghadirkan nilai-nilai Islam ini di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana konsep child free ini? Ya, di dalam pandangan Islam. Yang pertama, yang perlu kita pahami bahwa anak itu adalah fitrah. Jadi ketika kita menolak fitrah tersebut, itu sama artinya kita menolak hukum Allah. Sama seperti ketika seseorang perempuan ya menolak datangnya haid. Padahal itu sudah menjadi qadarullah ya bagi seorang perempuan atas izin Allah pada dirinya akan mengalami haid. Ada orang yang mengalami haid sebulan sampai 2 kali. Ada yang mengalami haid sebulan sekali. Ada yang mengalami haid 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali. Ternyata masing-masing perempuan itu diberikan apa? Satu hal yang berbeda antara satu sama lain. Walaupun mereka diberikan fitrah untuk mengalami haid. Memiliki payudara, memiliki vagina, ya. Pada hakikatnya perempuan ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki.
Kenapa? Karena memiliki anak, sekalipun hasil kontribusi dari seorang suami dan istri, maka tetap diberlakukan keluarnya anak itu berasal dari perempuan. Ya, tidak ada hukum yang mengatakan bahwa seorang laki-laki itu bisa hamil. Nah, ini kejadian juga terjadi di Inggris, Ibu-ibu, karena memang negara pertama ya, salah satu di antara negara-negara yang memang melakukan ratifikasi ya, penandatanganan, mereka menerima ya tentang feminisme dan gender ini gitu ya, menyebabkan mereka mengambil langkah sesuka mereka. Salah satu ya kejadian yang terjadi di Inggris itu adalah ketika seorang laki-laki mendatangi rumah sakit dan mengalami kehamilan hendak melahirkan. Jadi wajahnya, mohon maaf saya tidak tayangkan ya, padahal bisa nanti satu waktu saya tayangkan ya. Jadi wajahnya wajah laki-laki brewokan begitu ya, rambutnya cepak gitu ya, tapi perutnya lagi bersiap-siap hendak melahirkan. Di sampingnya itu ada seorang perempuan gitu ya. Dia menggunakan kemeja, kemudian rambutnya panjang gitu ya, postur tubuh laki-laki. Selidik punya selidik, ternyata diketahui mereka adalah transgender gitu ya. Mereka adalah orang yang mencoba mengganti identitas mereka yang tadinya perempuan menjadi laki, kemudian yang laki menjadi perempuan begitu. Tapi mereka lupa bahwa identitas yang tidak bisa mereka rubah yaitu masalah rahim. Ketika mereka nggak ngangkat rahimnya, mereka nggak bisa rubah ketika mereka memiliki vagina. Vagina bisa dirubah dengan cara operasi. Tapi yang namanya haid ya, yang namanya kalau hormon itu kan masih bisa dirubah ya. Makanya laki-laki kalau dia pengen kelihatan punya payudara tinggal disuntik hormon di bagian payudaranya. Gelembunglah dia. Jadi seolah-olah dia punya payudara. Tapi ya ada yang dilupakan oleh orang ini bahwa dia punya ovarium dan dia tidak gunakan ya dengan cara dia angkat rahimnya. Makanya walhasil ketika dia memilih pasangan, ya pasangannya memang pasangan yang berbeda jenis kelamin sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi dia mengakui yang hamil ini mengakui bahwa dia seorang laki-laki, tapi pada hakikat realitanya dia sebetulnya seorang perempuan yang masih punya rahim, yang masih menjalani menstruasi. Wajar akhirnya kalau ketemu lawan jenisnya yang beneran, di mana seorang perempuan yang ngaku laki-laki gitu ya, atau yang laki-laki ngaku perempuan, atas izin Allah sperma dan sel telur mereka bertemu, jadilah kehamilan itu. Tapi seolah-olah booming waktu itu, viral. Laki-laki pun mampu hamil. Ya. Jadi digambarkan di situ. Kemudian sempat beberapa kali juga dimunculkan bahwa seorang laki-laki itu juga bisa menyusui bayinya. Gitu, bayangkan laki-laki bisa menyusui bayinya. Kalau memang dia laki-laki normal, maka sekarang ini ya di beberapa belahan dunia itu dibuatkan satu metode cara menyusui jika itu adalah dilakukan oleh laki-laki. Makanya kaum feminisme itu mencoba untuk apa? Mengedepankan bahwa tugas seorang perempuan itu enggak hanya nyusuin, laki-laki juga bisa nyusuin. Ya, cukup unik gitu ya. Karena gambarnya di situ ada seorang laki-laki tengah diselempangin kayak selendang gitu ya. Terus kemudian ada botol-botol dot gitu ya. Kemudian dia sedang menggendong bayi yang kemudian ya puting-puting dari botol dot itu dimasukkan ke mulut bayinya. Pada hakikatnya botol gitu ya. Tapi tetap menganalogikan bahwa laki-laki itu bisa gitu ya menyusui bayi-bayi tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat poin yang pertama ini, akhwati fillah rahimakumullah, bahwa anak itu adalah fitrah.
Dan hampir bagi kita yang memang menjaga fitrah ini, setiap orang yang menjalani pernikahan, setelah pernikahan itu biasanya yang paling ditanya oleh masyarakat, udah punya anak belum? Begitu. Itu sampai kayak begitu. Ya. Sampai hari ini anak saya usia pernikahannya sudah 5 tahun ya. Namun Allah masih belum memberikan kesempatan dia untuk menimang bayi. Saya mencoba untuk rileks gitu ya, rileks agar dia tidak stres gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah stres dengan pertanyaan orang-orang di sekitarnya. Udah 5 tahun belum hamil juga. Udah 5 tahun belum hamil juga. Stres itu. Karena pada hakikatnya apa? Setiap orang yang menjalani pernikahan pasti punya keinginan untuk apa? Memiliki keturunan. Jadi kalau ada orang yang diberikan kesempatan menikah dengan secara normal dengan laki-laki dan perempuan secara pasangan yang memang difitrahkan, kemudian dia mengambil dalih nggak pengen punya anak gitu ya, karena dia tidak ingin disibukkan, disinilah letaknya. Ya, padahal di ayat 14 surat Ali Imran itu sangat jelas. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang dia inginkan. Ternyata salah satunya adalah anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu merupakan fitrah. Laki-laki fitrahnya itu adalah senangnya dengan laki-laki. Jadi kalau dia ada senang dengan sesama jenis, pasti ada something yang menggelayuti dirinya. Ternyata hampir sebagian besar ketika kita berkomunikasi dengan pelaku seksual berbeda gitu ya, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan perlakuan yang tidak normal dari orang dewasa sebelumnya. Jadi ibu-ibu apalagi kita ya berdekatan, sangat berdekatan dengan wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat itu adalah wilayah terbesar ya yang teridentifikasi terdapat di sana model pelecehan seksual ya, baik itu pedofilia maupun generasi laki-laki yang memang menyukai laki-laki. Dari hasil survei didapati. Kenapa mereka saling mencari mangsa? Karena mereka mendapatkan perlakuan. Apa perlakuannya? Mereka disodomi dari dubur mereka oleh laki-laki lain. Nah, karena ini posisinya mereka dapatkan dan akhirnya mendapatkan sesuatu dalam tanda petik kenikmatan ya, maka mereka mencoba untuk mengulang kepada orang-orang yang baru. Jadi mangsa-mangsa baru. Ya, mangsa-mangsa baru itu disebabkan karena proses dari dia mendapatkan perlakuan. Sama dengan kasus pedofilia. Gitu. Ya. Jadi cukup menyedihkan kalau ada orang-orang yang memang diberikan kenormalan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian justru mereka mengambil langkah untuk tidak ingin memiliki keturunan. Ya, kalau mereka sesama jenis, otomatis mereka nggak akan pernah bisa punya keturunan. Inilah konsep mereka, child free. Jadi mereka bisa ngambil anak seenak mereka. Anak pungut gitu ya. Anak adopsi, apapun istilahnya. Begitu juga perempuan dengan perempuan. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa memiliki anak di dalam Islam itu merupakan fitrah. Berarti menyalahi fitrah itu sama artinya bumerang kita melawan hukumnya Allah. Ya, kecuali dalam konteks di mana saya punya kawan ibu-ibu. Beliau punya anak 8.
Ya, Masya Allah ya, 8. Jadi pas lahir anak ke-8 itu dibutuhkan sesar. Padahal 1 sampai 7 itu tidak mengalami sesar. Ketika mengalami sesar, maka dokter memperlihatkan kepada suami. Jadi si suami diizinkan masuk ke ruang operasi. Kenapa? Supaya memberikan pemahaman kepada si suami betapa kulit rahim dari istrinya itu sudah mengalami tingkat ketipisan. Padahal lahir anak yang ke-8 itu saja itu hampir sudah mengkoyakkan rahimnya. Gitu ya, saking tipisnya. Maka diharapkan pada saat kondisi itu ya diangkat rahim, kemudian dia sudah tidak bisa lagi memiliki anak. Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya kasuistik. Alhamdulillah memang sudah punya anak. Tapi kalau mereka yang belum memiliki kasus-kasus secara spesifik, kemudian telah memutuskan, jangan sampai akhirnya Allah memberikan hukuman selamanya mereka tidak memiliki keturunan. Gitu. Ya, jadi betapa memiliki keturunan ini juga merupakan fitrah, ya. Maka kalau kita membahas tentang masalah bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita, ya, anak itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi qurrata ayun, bisa menjadi musuh. Ya, dulu kita belum punya anak, pengen punya anak, tapi giliran punya anak kok jadi nyusahin banget ya. Aduh, pengennya udah nggak punya anak aja deh. Kadang-kadang ada orang tua yang mengeluh seperti itu. Kok saya kayak nggak pengen punya anak ya, anak saya durhaka banget, bla 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 seperti itu. Padahal Allah sudah katakan bahwa anak itu merupakan salah satu ujian, ya. Anak itu merupakan ujian di mana ketika lahir anak itu merupakan fitrah, maka kita jaga fitrah-fitrah dari keturunan kita itu agar dia bisa memberikan manfaat ke depannya kepada kita. Ya, jadi Masya Allah ya, harus dipahami bahwa yang namanya seorang anak itu merupakan fitrah dan kebahagiaan bagi orang tua ketika dia memiliki keturunan. Ya, bukankah kita selalu dimintakan untuk berdoa? Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, begitu ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa doa ini disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim? Karena ternyata doa dari orang tua kepada anak ketika orang tua berada dalam kebaikan, dalam iman yang baik, dalam upaya yang sungguh-sungguh ya ingin menjadikan anaknya anak yang berkualitas, maka doa ini akan menghadirkan anak-anak yang berkualitas. Ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkualitas, dia taat kepada Allah, dia berbakti kepada orang tua, maka posisi anak ini akan mudah menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tua. Itu ya. Maka di dalam sebuah hadisnya jelas, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak manusia itu wafat, maka pada dirinya itu terputus semuanya kecuali 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Ya, shadaqatun jariyah, ya, sedekah yang mengalir. Ya, sedekah yang mengalir ini bukan hanya harta duit gitu ya, bukan hanya dana, tapi masuk di sana di dalamnya adalah anak yang soleh. Kenapa? Karena sperma, sel telur yang dilakukan combine antara suami istri itu merupakan sodakoh dari kedua belah pihak. Jadi si suami sodakoh dengan spermanya, kemudian si istri dengan spermanya hingga sel telur ini menerima sperma dari suami, itu adalah masing-masing sodakoh. Jadi kalau Allah izinkan keduanya kemudian memiliki keturunan, maka anak itu merupakan sodakoh jariyah. Apa yang dilakukan si anak nantinya itu akan berimbas kepada orang tuanya.
Jadi bukan cuma dari kita ngeluarin duit, bukan. Yang disebut sodaqotun jariyah itu adalah sesuatu yang terus mengalir, termasuk dari apa yang dikerjakan oleh keturunan kita, itu akan menjadi sodakoh yang terus mengalir. Ya, saya sering mengingatkan kepada majelis-majelis ilmu, andai kita punya orang tua misalnya sudah meninggal, ya, sudah meninggal, kemudian kita berinfak nggak atas nama orang tua gitu ya, tapi tetap orang tua kita akan dapat pahala dari apa yang kita keluarkan. Kenapa? Karena perilaku kita itu adalah sodakoh orang tua. Terciptanya kita itu dampak dari sodakoh ayah dan ibu kita. Maka pada saat apa yang kita keluarkan itu akan terus mengalir kepada orang tua kita. Apalagi kalau kita bersodakohnya memang mengatasnamakan orang tua kita, itu akan lebih spesifik lagi pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Gitu. Ya, jadi bisa terbayang betapa kebutuhan seorang muslim itu dengan memiliki keturunan. Walaupun ya di satu sisi Allah juga menguji setiap hamba, tidak semua perempuan, tidak semua laki ya, tidak semua laki-laki itu memiliki kesempurnaan. Ada di antara mereka yang diberikan kemandulan. Kemandulan ini kan bukan hanya milik perempuan, tapi laki-laki pun bisa mengalami kemandulan gitu. Ya. Laki-laki pun bisa mengalami kemandulan, tapi di dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkannya bagian dari anugerah agar orang-orang itu bersabar. Nah, jadi kalau seseorang itu tidak memiliki keturunan karena ada sebabnya, itu sesuatu hal yang lumrah gitu ya. Sesuatu hal yang mengikuti aturan mainnya Allah. Karena memang ada hal yang menyebabkan mereka tidak berpotensi untuk memiliki keturunan. Gitu. Saya punya salah satu teman berpuluh-puluh tahun ya, bukan berpuluh-puluh tahun, sudah hitungan 11 tahun dia nggak punya anak. Alhamdulillah di tahun ke-12 beliau hamil. Masya Allah ya. Ini nggak ada punya niat istrinya juga poligami, nggak ada gitu ya. Tetap mereka bersabar karena mereka beranggapan kata Allah kita sama-sama sehat begitu. Jadi kita tunggu saja takdir Allah. Begitulah cara mereka berikhtiar. Tapi ternyata Allah uji lagi. Begitu diketahui hamil baru 3 bulan si istri mengalami sakit. Ternyata sakit yang diderita istri itu adalah kanker rahim. Gitu. Nah, hanya ada 2 keputusan. Kalau mau dilanjutkan, si ibu wafat. Kalau tidak dilanjutkan, ya, otomatis harus digugurkan. Gitu. Ya, jadi si ibu ini tetap pengennya udah tetap aja gitu. Tetapi beresiko karena kan harus ada apa? Harus ada kemo dan lain sebagainya yang harus dilakukan si ibu ini. Ya, maka dengan awalnya dengan berat hati namun disupport oleh suami ya, akhirnya bayi itu digugurkan. Di usia bayi tersebut 3 bulan. Karena si ibu harus mengalami kemoterapi. Gitu. Nah, ini kan kasus di mana seseorang sesungguhnya mereka punya keinginan tetapi Allah berkata lain gitu. Ya. Jadi sekali lagi pada poin pertama ini anak itu menjadi fitrah, maka kita jaga fitrah yang telah Allah titipkan kepada kita tanpa harus kita mengundang kemarahan Allah. Ya, silahkan bagi kita yang memang punya keinginan untuk menikah, kemudian punya kesempatan untuk memiliki keturunan, maka segala sesuatu ini jangan ditunda-tunda. Kemudian kita lihat poin kedua, ya, di mana poin kedua itu kita dapati memiliki anak dan mendidik anak
itu merupakan termasuk hal yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memiliki anak itu merupakan fitrah, maka mendidik anak itu juga merupakan bagian dari hal yang disunnahkan. Jadi kalau kita dapati saat seperti ini ada orang yang tidak mau menginginkan memiliki anak karena tidak mau disulitkan gitu ya, nggak mau direpotin begitu ya, maka sungguh orang-orang seperti ini pada hakikatnya mereka tidak mendapatkan kebaikan dalam menjalankan sunnah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anh, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang. Sambil beliau bersabda, nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah memiliki anak banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi dan pada hari kiamat nanti, berbangga kepada nabi ya, pada hari kiamat nanti ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan ya, menganjurkan untuk apa? Memilih wanita-wanita yang memang berpotensi memiliki keturunan. Pernah sekali waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi ya, melewati seorang pemuda yang kemudian pemuda itu ditanya oleh Rasulullah. Ketika ditanya oleh Rasulullah bahwa dia hendak menikah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah lagi, ya, apakah engkau sudah melihat pasanganmu? Kata laki-laki ini, enggak perlulah gitu ya. Enggak perlu melihat, saya sudah setuju dengan apa yang dicalonkan orang tuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, lihat dan kenalilah. Ternyata salah satu yang dikenali itu adalah dari sisi babat bebet bobotnya. Mengapa orang tua kita dulu itu sangat memperhatikan ini? Ini adalah ajaran Islam, gitu ya. Bagaimana keturunannya? Ya, bagaimana salah satu hal yang bisa dilihat dari laki-laki kepada perempuan yaitu masalah telapak tangannya ya. Kalau kita belajar fikih munakahat, itu ada bab di mana perempuan itu bisa dilihat kesuburannya dari telapak tangannya. Ayo, jangan dilihat langsung telapak tangannya. Kan nggak ada yang ngerti, gitu ya. Maka para terapis itu tahu, ya, terapis yang biasa bekam, yang biasa totok, itu kalau ngelihat telapak tangan buat kita para perempuan sudah tahu, ya. Waktu beberapa teman saya itu mau melahirkan gitu ya, padahal dia sudah hamil yang ke-6 waktu itu ya. Kemudian dokter mengatakan, mau hamil lagi enggak Bu? Padahal umurnya sudah 46 tahun gitu ya. Itu hamil yang ke-6 itu udah 46 tahun, bayangkan. Terus dokternya ngomong, ini ibu masih banyak banget nih telurnya, begitu. Ya, ternyata dokternya ini termasuk terapis juga. Jadi dia bisa melihat dari apa? Dari pergelangan telapak tangan itu. Di samping setelah itu dia memang mengoperasi teman saya itu dan dia tahu gitu. Terus dia katakan sudah cukup dokter gitu ya dari sisi usia begitu ya, tapi saya tidak KB begitu. Jadi dia jaga saja. Ya dia jaga sekalipun ya kalau saya punya pengalaman itu teman-teman saya waktu di Mesir yang memang mereka orang Arab begitu ya. Ada mereka yang hamil di usia 51 tahun. Ya, karena memang mereka menikahnya di usia berumur gitu ya. Ada yang mereka yang menikah di umur 45, 52 begitu ya. Jadi saat mereka punya anak seperti kayak megang cucu gitu. Kita menganggapnya seperti megang cucu. Jadi buat mereka tuh biasa saja gitu. Ya biasa saja. Bahkan ada teman kami itu 5 orang melakukan sesar ya ketika kita sama-sama kuliah di Mesir, 5 anaknya itu sesarnya di Mesir. Kalau di Indonesia kan sudah dibatasi ya. Kalau 3 kali maksimal, itu pun ada jeda waktu gitu. Nggak boleh banyak-banyak gitu. Masalahnya kalau di kita mehong gitu ya. Yang namanya sesar itu luar biasa.
Ya, ada teman saya lagi ya, ini ceritanya teman-teman terus nih, karena banyak pengalamannya. Dia hamil, kemudian mau mengalami sesar dan anaknya kembar, dan itu kan dihitung 2, nggak bisa dihitung 1. Jadi seperti 2 kali melahirkan. Terbayang biayanya seperti itu. Nah, dan itu tidak berlaku ya, di Mesir itu tidak berlaku hukum seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Yang kedua, jadi memiliki anak dan mendidik anak itu merupakan termasuk hal yang fitrah, sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada di antara ibu muda ataupun ibu tua begitu ya, yang mereka menolak ya hadirnya anak di dalam kehidupan mereka, itu sama artinya dia menolak hukum-hukum Islam. Ya. Ya, kemudian yang ketiga, kita dapati sebuah kisah ya, sebuah gambaran ya, bahwa banyak dalil ya perintah agar umat Islam itu memiliki dan memperbanyak keturunan. Fadhkuru id kuntum qalilam fakatsarakum. Ya. Dan ingatlah di waktu dahulu kamu berjumlah sedikit, lalu Allah perbanyak jumlah kamu. Dan inilah yang terjadi Masya Allah ya di Palestina sana. Di Palestina itu saya sampai nggak habis pikir ya kalau dapat cerita-cerita itu. Ya begitu dibombardir oleh Yahudi begitu ya. Tapi begitu mudahnya Allah mengganti. Bisa kebayang pada saat satu waktu kehilangan 1.000 warga Palestina, tapi di waktu yang sama Allah mengganti lahirnya 3.000 anak. Dari satu ibu ya, ada semua dalam kondisi yang melahirkan kembar. Ada yang kembar 2, ada yang kembar 3, ada yang kembar 4 begitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu tuh saya sedang nonton TV ya bareng sama suami, ada kejadian di satu negeri ya, bukan di negeri Islam begitu ya. Di negeri Islam ya. Saya lupa ya di mana itu ya. Melahirkan anak sebanyak 12. Ya, kalau nggak salah di India deh. Ya, kalau nggak salah di India. Jadi melahirkan anaknya 12 dan semuanya dalam keadaan hidup. Kecil-kecil seperti anak kucing. Gitu ya. Jadi mudah bagi Allah gitu ya jika menghadirkan sesuatu yang secara logika manusia itu nggak mampu ya melakukannya. Bahkan kita pernah mendengar kisah bagaimana Imran ya memiliki keturunan sementara sebetulnya mereka sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul gitu. Tapi ternyata Allah izinkan ya mendapatkan keturunan. Nah, jadi ibu-ibu para muslimah yang dirahmati Allah, begitulah cara Islam ya, bahwa Islam itu sangat membanggakan ya generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keturunan yang banyak. Sekarang realistis nggak sih memiliki keturunan yang banyak sementara dalam kondisi yang ya mungkin dari sisi ekonomi ya prinsipnya kita tidak membatasi. Tapi kalau kita menjaga jarak itu diperbolehkan di dalam Islam. Jadi itulah fungsinya KB. Ya, KB itu bukan untuk membatasi, karena kalau kita membatasi 2 anak cukup misalnya begitu. Bahasa cukup itulah yang dilarang. Ya. Tapi kalau kita ingin menjarangkan atau menjarakkan gitu ya, apalagi kalau kita dapati ada kondisi seorang ibu ya, saya punya kawan itu yang sekarang lagi di Amerika ya. Dia kalau lagi hamil, hamilnya itu parahnya luar biasa. Sampai harus bed rest-nya 9 bulan. Bukan 1-2 bulan. Kalau orang kan biasanya 1-2 bulan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, dia menangguhkan dalam artian bukan berarti dia menolak begitu ya. Maka diperbolehkan. Karena dia perlu fit ya untuk mengasuh anaknya yang dilahirkan itu. Selama dia 9 bulan hanya terbaring gitu ya, tentu dia harus memiliki kekuatan. Nah itu ya, jadi inilah gambaran-gambaran yang mesti kita pahami terkait dengan child free yang didengungkan oleh sebagian orang.
Kemudian yang keempat, anak itu mendatangkan rezeki. Ya, masing-masing anak itu sudah ada rezekinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayatnya surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin, karena setiap anak itu berbeda-beda rezekinya. Allah sudah titipkan rezekinya. Walaupun bisa jadi perbedaan ini memang bisa jadi mencolok misalnya. Ya, makanya kadang-kadang orang tua yang tidak memperhatikan rasa syukur kepada Allah ya, ketika ada anak yang lahir dalam kondisi susah, dia juga menyikapinya dengan susah. Tapi ketika hadir atau lahir anak yang memang membawa kemujuran, maka dia memperlakukan anak itu seperti raja. Ini kan berarti ada perbedaan. Perbedaan sikap orang tua dalam mendidik itu jelas-jelas dilarang. Nah, inilah yang dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki rezeki yang berbeda-beda, walaupun dilahirkan dalam satu rahim seorang ibu. Ya, tapi Allah mengingatkan, nggak boleh kita punya perasaan takut miskin dengan lahirnya anak itu. Berapa banyak kasus ya terjadi ya, tetangga saya sendiri saja ya, itu ada kejadian ketika dia tahu dia hamil padahal dia nggak siap untuk hamil karena anaknya masih kecil, kemudian dia konsumsi obat-obatan supaya menggugurkan. Tapi ternyata nggak gugur, malah apa? Dia sehat. Bayinya yang berdampak. Ya, jadi ketika bayi itu dilahirkan, dampak dari obat-obatan yang dia konsumsi supaya memang gugur anak itu, lahir anak yang cacat. Ya. Sebab apa? Ini ulah orang tua gitu. Karena dia punya kekhawatiran, akhirnya walhasil anak yang dilahirkan itu justru lebih menderita gitu. Ya, membutuhkan dana yang tidak sedikit sebab kekhawatiran orang tua dengan lahirnya anak tersebut. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kamilah ya yang memberikan rezeki kepada mereka. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan memberikan rezeki kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa yang besar. Jadi bagaimanakah ya hukum yang harus kita betul-betul pahami jika ada seorang mencoba untuk melakukan aborsi? Ya, kan kita dapati nih. Banyak orang yang melakukan aborsi ketika ketahuan hamil, dimasukin ke WC, dimasukin kantong plastik, dimasukin ke tempat sampah, dimasukin ke got gitu ya. Dimasukin ke selokan-selokan yang dianggap nggak dilihat oleh orang. Jadi orang-orang yang seperti ini yang dia menyengaja untuk menghilangkan nyawa janinnya sementara dia lebih mementingkan kehormatannya, nama baiknya, maka bayi-bayi ini nantinya akan menjadi orang-orang yang meminta pertanggungjawaban di akhirat. Mereka akan meminta kepada Allah ya, dan dihadapkan ya orang-orang tua mereka yang tidak mendidik mereka dengan baik. Yang kelima adalah anak-anak itu adalah harapan kita ketika sudah tua. Ya. Kenapa demikian? Ridho Rabbi fi ridhol walidin. Ya, walid, walidain. Ada juga yang menyebutkan walidain. Wasukhtur Rabb fi sukhtil walid. Ya. Ridho Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Dan murka Allah sangat tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi kalau hari ini kita menjadi anak, maka kita harus punya persepsi ya bahwa kita harus membanggakan orang tua kita. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita sedih dengan perilaku-perilaku kita ya. Apalagi kalau kita tadi ya punya keinginan, udah dah, orang tua kita pengennya punya cucu, kita nggak pengen punya anak begitu. Ini kan sesuatu banget gitu ya, sampai akhirnya orang tua sedih, kemudian sampai akhirnya orang tua mendoakan hal-hal yang bisa jadi buruk gitu ya.
Na'udzubillah min dzalik gitu. Nah, sebaliknya ketika kita sudah menjadi orang tua, kita juga bisa mengakomodir ya bahwa kita sebagai orang tua butuh nanti doa-doa yang dipanjatkan oleh anak kita kepada kita. Kenapa? Karena anak-anaklah salah satu di antara amal-amal yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Masya Allah, orang tua belum tentu bisa memberikan kebaikan di akhirat nanti. Karena disebutkan, wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Nggak bisa itu yang namanya ayah, ibu, gitu ya, teman ya, membantu kita nanti di akhirat. Tetapi Allah banyak memberikan gambaran ya tentang mudahnya seorang anak untuk bisa menyelamatkan orang tua mereka di akhirat kelak. Jadi ini penguat bagi kita bersama. Yang keenam ya, anak-anak itu adalah amal jariah paling berharga bagi kita. Innallaha azza wa jalla ya yarfa'u darajah li'abdi lil'abdi salih fil jannah. Fayaqul ya Rabb annili ya hadhihi fayaqul bistighfari waladika laka. Sungguh pada saat itu ya Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar mengangkat seorang hambanya yang soleh makin naik ke dalam surga. Seorang hamba ini sudah masuk ke dalam surga, tapi terus dinaikkan derajatnya oleh Allah. Maka laki-laki soleh ini bertanya kepada Allah, ya Rob, bagaimana ini bisa terjadi gitu? Kok terus meningkat gitu ya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebab istighfar anakmu kepadamulah engkau makin naik derajatmu di sisi Allah. Begitu. Jadi ini menunjukkan posisi anak itu sangat berpotensi untuk membantu kita nanti di yaumil akhir, ya. Sampai sedemikian besar ya perhatian Islam dalam memandang betapa nilai-nilai child free itu merupakan satu hal yang dilarang dalam Islam jika tidak terdapat hal yang memang mencegahnya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa lakukan tanya jawab ya untuk melengkapi ya diskusi kita hari ini. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan child free dalam pandangan Islam dari Ustazah tadi. Untuk selanjutnya dari mohon maaf dari ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya, bisa langsung di chat atau langsung raise hand ditanyakan ke Ustazah. Baik, sudah ada satu pertanyaan, Ustazah. Monggo dibacakan. Dari anonim, tidak ingin diberitahukan. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahan untuk Ustazah dan keluarga. Amin, amin. Izin bertanya Ustazah, dengan tegasnya Islam terhadap idealisme child free ini, maka fitrah seksualitas ini perlu menjadi kurikulum dalam kehidupan rumah tangga ya. Bagaimana konsep pendidikan berbasis fitrah seksualitas yang dapat diimplementasikan supaya keturunan-keturunan kita semua kelak menjadi generasi yang tidak terjerumus terhadap hal-hal yang menyimpang tersebut, Ustazah. Jazakillah khair. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini memang harus menjadi konsentrasi kita ya. Alhamdulillah saya di Salimah ya, organisasi besar ya yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Salimah itu ada. Salah satu konsentrasi kita adalah peduli terhadap apa? Keluarga. Jadi babnya ketahanan keluarga menjadi ormas yang sangat concern terhadap rumah tangga, baik itu terhadap perempuannya, kemudian keluarga dan anak. Karena kalau sudah berbicara tentang masalah keluarga, otomatis include di sana baik untuk anak maupun suami. Nah, salah satu di antara program yang kita munculkan adalah apa? Serasi ya. Sekolah berbasis apa? Sekolah berbasis mereka yang masih belia itu kita harapkan mengikuti kegiatan-kegiatan agar mereka memiliki pondasi. Bagaimana mereka mempersiapkan diri masuk ke dalam ranah pernikahan.
Jadi kita mendirikan sekolah-sekolah itu, ya. Nah, semakin banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan oleh lembaga atau bahkan masyarakat di sekitar gitu memiliki yayasan-yayasan yang kemudian mendirikan kegiatan ini, saya pikir itu akan semakin mendukung gitu. Ya, kalau perlu kita bekerja sama, bermitra begitu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dan alhamdulillah di Salimah sendiri melakukan kemitraan kepada siapa? Kepada lembaga-lembaga dalam hal ini sekolah. Jadi kami menawarkan ke sekolah-sekolah. Ya, sekolah mana? Sekolah basis SMP kelas 3 sampai SMA, kemudian kalau kepada yang perguruan-perguruan tinggi sudah kita jalani ya. Yang sedang kita telusuri itu ya, sedang kita pendekatan adalah kepada sekolah-sekolah SMP. Ya, berbasis. Kenapa? Karena sekarang kita lihat ya, anak-anak yang SMP ini juga sudah mengkhawatirkan gitu dalam pergaulan mereka. Berapa banyak orang tua yang nggak sadar kalau anaknya sudah hamil di luar nikah, gitu ya. Ya, di usia yang sangat belia. Ya, anak SMP begitu. Ya, karena kami konsentrasinya terhadap keluarga ya, maka benar kalau dikatakan dalam prinsipnya kita harus mencari tahu dan memberikan fasilitas kepada anak keturunan kita agar mereka sebelum masuk ke ranah rumah tangga tentu saja mereka harus mendapatkan pelatihan-pelatihan, mendapatkan edukasi ya terhadap kebutuhan mereka nantinya ketika mereka berkeluarga. Jadi yang namanya pernikahan itu kan bukan hanya posisi mereka mendapatkan pasangan suka sama suka begitu ya, tetapi yang lebih prinsipil lagi adalah pada saat mereka mengarunginya. Sabar nggak mereka ketika melihat kekurangan pasangan? Sabar nggak mereka ketika mendapati sesuatu yang tidak disukai ya di dalam keberadaan mereka dalam rumah tangga dan seterusnya. Nah, ini yang harus menjadi konsentrasi kita bersama gitu ya. Sangat-sangat benar ya bahwa memang di dalam Islam itu perlu adanya satu sistem ya, dan sistem ini sudah ada di dalam Islam, tinggal kita inovasikan, tinggal kita edukasikan. Wallahu alam. Baik, Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Ida Alizah. Izin bertanya Ustazah, bagaimana Rasulullah dan Aisyah menerima keadaan pernikahan yang tanpa keturunan? Ya. Jazakillah khair Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh Aisyah ya sebagai ibu dari para perempuan ya, contoh ya. Contoh dari perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki keturunan. Ya, pasti ada ya unsur kondisi tidak menyenangkan dalam hati Aisyah tuh pasti ada, namanya Aisyah juga adalah seorang manusia begitu ya. Tapi kemudian ada satu kisah di mana Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan dirinya yang tidak memiliki keturunan itu. Wahai Rasulullah, bolehkah aku melakopkan ini artinya menyandarkan bahwa aku sebagai ibunya Abdullah gitu. Ibunya Abdullah. Abdullah itu adalah anaknya Asma. Asma itu adalah kakaknya Aisyah. Ya. Jadi Abdullah ini adalah keponakannya, berarti kan begitu. Maka kalau kita baca di dalam beberapa hadis itu ada disebutkan an Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an. Gitu. Ternyata ketika kita sebagai seorang perempuan yang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini garis besarnya yang bisa kita ambil dalam pernikahannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah yang tidak memiliki keturunan, tapi Allah bahagiakan dia bisa menyandarkan ya dirinya kepada para keponakannya. Karena keponakan-keponakan dari Aisyah itu, yaitu anak dari Asma, itu adalah anak-anaknya juga.
Jadi ini rentetannya nanti babnya adalah terjadinya perceraian misalnya. Kalau terjadinya perceraian atau misalnya si orang tuanya ini wafat, siapakah orang yang paling berhak untuk menjaga, merawat gitu ya? Ternyata tante-tantenya dari pihak ibu. Oh, dalam Islam begitu. Ya. Jadi Masya Allah itu sepenggal kisah yang kita dapati ya, bagaimana dalam kehidupan Aisyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun belum ya tidak dikaruniai anak sampai akhir Aisyah wafat gitu ya, tetapi Allah memberikan busyra dengan melakopkan menyandangkan gitu ya Aisyah ini sebagai ibu dari keponakannya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustazah. Baik. Wayakum. Untuk selanjutnya masih ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang ingin bertanya, boleh raise hand langsung, diskusi langsung dengan Ustazah. Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Materi dari Ustazah sudah sangat lengkap. Alhamdulillah. Ya. Izin dulu kepada host Mbak Launa. Iya, Ya, tidak boleh ada pertanyaan bertanya lagi. saya boleh tanya saya. Kalau rekan muslimah belum ada, boleh izin bertanya Ustazah ya? Boleh Mbak? Boleh. Boleh, silakan. Begini Ustazah, berarti kalau kan kalau dilihat sekarang juga sistem pendidikannya yang di Indonesia itu belum semuanya mengakomodir tadi yang disampaikan di pertanyaan yang pertama tentang pendidikan berbasis fitrah seksualitas itu. Nah, upaya dari kita, misalkan nanti dalam sebuah institusi paling kecil kan di keluarga, gimana cara kalau sudah berkeluarga atau barangkali yang sekarang sudah punya keturunan itu untuk membangun tadi konsep yang bisa kurikulumnya bisa langsung diterapkan di keluarganya itu sebelum nanti diterjunkan atau dikembalikan kepada sekolah gitu saja. Ya memang tidak bisa dihindari bahwa pendidikan yang paling utama itu adanya di rumah. Ya. Sekolah itu kan hanya fasilitator ya. Jadi salah betul kalau yang namanya orang tua itu berharap gitu ya perubahan itu terjadi dari guru-guru yang mengajarkan di sekolah. Padahal anak-anak itu sebelum sekolah kan mereka ada bersama orang tua ya. Dan di dalam konsep sebelum mereka belajar di luar itu ada istilah golden age yang sekarang banyak didengung-dengungkan dan itu sebetulnya sudah ada dalam ajaran Islam. Bagaimana dalam ajaran Islam 6 tahun pertama itu adalah pola didik hanya ada pada orang tua. Tapi kita nggak mau repot, umur 2 tahun aja anak-anak udah masuk PAUD. Ya, udah masuk daycare gitu. Padahal 6 tahun pertama itu adalah masa emas kita bersama anak-anak. Mengetahui karakter anak seperti apa dan seterusnya. Jadi ini jadi evaluasi juga bagi kita para orang tua dan calon orang tua ya. Mengapa banyak ya kalau saya lihat mereka yang konsentrasi untuk dalam pendidikan anak, mereka sampai keluar ya dari kantor misalnya gitu ya. Nanti kalau sudah anaknya udah lebih dari 6 tahun gitu ya atau udah mau masuk SD gitu baru mereka mencoba untuk kerja misalnya seperti itu. Ada yang modelnya konsentrasi seperti itu. Kenapa? Mereka tidak ingin terkalahkan dengan emosi sesaat. Karena biayanya lebih besar, tenaganya, pikirannya lebih besar kalau kita harus mengawal anak-anak kita di usia dewasa. Ya.
Jadi memang ini konsepnya benar ya, kalaupun belum di negeri kita ini belum ada, tapi saya yakin lembaga-lembaga tertentu ini mempunyai konsep ini dan kita harus punya keinginan untuk bekerja sama gitu. Kerjasama entah kita belajar duluan begitu ya, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kan sekarang ada tuh lembaga-lembaga tentang keayahan, tentang kemudian nanti saya juga akan mengisi acara ya bersama Ayah Irwan ya. Ini kaitannya dengan permasalahan masalah keluarga, kaitannya dengan masalah keluarga. Jadi semua itu harus kita dapati gitu ilmu-ilmunya gitu. Ya, kita pelajari terlebih dahulu, kemudian kita terapkan sedikit demi sedikit. Karena bentuk penerapannya aja nggak segampang kita ngedapetin teori gitu ya. Sampai saya sendiri sudah menikah di ranah 25 tahun misalnya seperti itu ya, tetap aja ya 25 tahun, 26 tahun saya menikah ini bukan sesuatu yang mulus-mulus aja gitu. Ada aja yang harus kita lewati dan itu menjadi asam garam dalam rumah tangga yang akhirnya akan memberikan kebijaksanaan dalam setiap aspek amal-amal kita. Dan tentu zaman kita dulu kecil dengan orang tua kita dulu dengan kondisi sekarang anak-anak itu jauh berbeda. Berarti kita sebagai orang tua perlu belajar tentang kekinian dan kedisinian. Ya, jadi nggak hanya tentang, aduh kalau mama dulu begini, nggak bisa ngomong dulu gitu. Ya karena yang kita ajarkan adalah anak-anak kekinian yang nggak bisa dikatakan pakai zaman dulu lagi. Gitu. Jadi orang tua juga harus mau banyak belajar untuk hal ini ya. Wallahu alam. Jazakallah khair, Ustazah. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya, masih boleh Ustazah? Boleh. Iya. Masa MC-nya nanya nggak dikasih? Iya. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara bersikap yang baik di media sosial? Seperti kan kalau yang mengenai child free ini banyak sekali yang seseorang yang menganggap apa ya, yang membrand dirinya dia influencer atau selebgram lalu menggaungkan nih child free, soal child free itu, dan itu sebaiknya sikap kita bagaimana ya Ustazah? Karena kalau dari sisi yang lain saya sendiri menganggap gitu, saya nggak tahu mengenai apa yang dirasakan dari si influencer tersebut. Mungkin ada masalah yang tidak bisa diberitahukan keluar, tapi dia menggaung-gaungkan soal chat free tersebut gitu. Jadi tidak ingin menjudge, tapi bagaimana sikap yang baik di media sosial itu gitu. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, memang kalau bicara tentang media sosial, hal yang terpenting buat kita adalah menyampaikan yang benar aja gitu. Jadi kita tidak menyinggung seseorangnya, tapi kita menyampaikan sesuatu yang berdalil. Kalau ibarat kata kita berbicara tentang nilai-nilai Islam, maka kemukakan saja hal yang diajarkan dalam Islam itu saja. Dia mau nerima alhamdulillah, nggak terima ya beginilah sebetulnya hakikatnya kita berislam, begitu. Ya, apalagi kalau dia yang menolak itu adalah sebagai seorang muslim, nggak apa-apa, itu sudah gugur kewajiban kita untuk mengingatkannya maksudnya seperti itu. Jadi kita bukan punya tugas untuk merubah orang gitu ya, dan kita juga tidak boleh berdiam diri kalau memang kita punya kesempatan melihat ada pelanggaran gitu ya. Kan ini harus kita combine berarti ya. Kita tetap harus mengungkapkan, tapi ungkapan kita juga jangan membuat orang lain menghujat kita begitu ya. Kenapa? Karena yang kita kemukakan memang semuanya adalah dalil-dalil yang kuat begitu. Dalil-dalil yang kuat yang memang menghadirkan begini loh Islam begitu, seperti itu. Baik, jazakallah khair Ustazah. Jadi kalau ada dalilnya kita boleh berpendapat ya di media sosial. Betul. Dan dalil itu kan tentu saja bukan dalil dari kita secara pribadi gitu ya. Makanya memang mau tidak mau itulah fungsinya mengapa kita perlu banyak belajar ya. Salah satu kegiatan kajian Jumat seperti ini kan memberikan pencerahan kepada kita. Kalau masing-masing kita sudah disibukkan dengan urusan kantor itu luar biasa gitu ya. Apalagi nih akhir tahun nih.
Udah banyak pertanggungjawabannya gitu ya. Ada yang lembur dan bahkan seperti itu ya. Kita harus menyempatkan. Ya, nggak bisa setiap hari, masa sih Jumat aja nggak bisa begitu. Padahal kan ini untuk bekal kita, bukan bekal cuma kita, tapi bekal kita dan keturunan kita. Bayangin, kalau kita setiap hari nyari duit gitu ya, tapi setiap hari nggak nyari apa urusan akhirat kita, itu salah besar sebenarnya. Jadi bagaimana setiap hari kita perlu menghadirkan gitu ya, menuntut ilmu itu kan banyak caranya begitu. Dan dari ilmu inilah kita insya Allah akan diberikan kebijaksanaan dalam memutuskan, menjaga emosi kita, menjaga lisan kita, itu semuanya berawal dari ilmu begitu. Ya. Karena kalau ilmu ini sudah baik, kemudian iman kita bertambah baik, maka cara kita menetapkan satu hukum juga akhirnya jadi bijak. Gitu ya. Seperti itu. Baik, Ustazah. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Oh, Mohon maaf, boleh. Ustazah. Ya, boleh, Mungkin boleh. terakhir ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ustazah, terkait orang tua. Saat baru masuk kerja, orang tua selalu menuntut untuk mengirim uang. Setiap bulan selalu saya kirimkan. Lalu setelah saya menikah, kebetulan dikarenakan sama-sama bekerja di PLN, kami berada di unit yang berbeda, sehingga terpaksa harus long distance marriage, hubungan jarak jauh, yang lumayan memakan biaya untuk tiket penerbangan, saling bergantian mengunjungi tiap 2 minggu sekali. Nah, orang tua masih meminta uang, sedangkan suami merelakan saya tetap bekerja dikarenakan agar bisa sama-sama menabung untuk nanti membiayai keluarga kecil kami dan anak-anak yang nanti akan sudah masuk dunia pendidikan. Saya bingung, Ustazah. Di satu sisi saya harus mengikuti larangan suami untuk mengirim uang atau memenuhi permintaan orang tua saya. Tapi saya juga takut durhaka. Mohon Ustazah arahannya tanpa menyebutkan identitas. Ya. Jadi harusnya suami nggak boleh melarang ya kalau memang ingin dapat barokah dari orang tua. Mungkin di sini yang perlu dibangun adalah komunikasi saja. Ya, perlu membangun komunikasi kepada orang tua dalam kondisi karena gini, memang dalam hal ini juga berarti termasuk pembelajaran buat ibu yang bertanya ya, akhwat yang muslimah yang bertanya. Karena apa? Nanti satu saat kita juga akan punya anak. Banyak orang tua yang ketika dia sudah mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, harapannya apa? Anaknya nanti berbalas budi gitu. Padahal kondisi orang tua itu melakukan pendidikan, pembinaan, itu memang sudah kewajibannya. Jadi ketika dia melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, itu akan muncul dengan sendirinya anak yang soleh dan solehah. Ya nggak perlu diminta, anak itu akan berbagi dengan sendirinya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang orang tua kita minta kepada kita, nunggu orang tua baru kita kasih, itu artinya juga something dari kita gitu. Ya, something dari kita. Padahal kan kita juga dibesarkan oleh orang tua kita. Jadi berikanlah, karena harta anak itu sebenarnya harta orang tua. Gitu ya. Nah, pada saat kita sudah menikah, maka dengan keterbatasan, apalagi LDR, begitu ya, posisinya kita tinggal komunikasi sama orang tua. Tapi jangan sampai memutuskan silaturahim dengan tidak memberi. Tetaplah memberi, walaupun dengan apa yang kita punyai lebih sedikit dari biasanya. Kenapa? Yang kita berikan kepada orang tua itu akan membawa keberkahan lebih besar. Itu yang saya rasakan sampai hari ini. Jadi jangan kita lupakan, jasa orang tua itu luar biasa. Kita bisa menjadi orang hebat, kita bisa bertemu dengan suami kita yang hebat, itu sebab orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita meminta, kalau perlu jangan sampai mereka meminta, kita sudah alokasikan setiap bulan itu untuk mereka. Sedikit atau banyaknya. Kalau mungkin berkurang untuk saat ini, kita mintakan maaf kepadanya. Ya, supaya apa? Permaafan kita ini bisa diterima dan amal kita dalam menabung untuk anak keturunan kita itu dilancarkan oleh Allah.
Sebab doa orang tua kita. Orang tua yang baik diberikan banyak atau sedikit tetap bersyukur. Bahkan terus mengalir doa-doa kepada kita. Jadi itulah harapan kita. Mengapa kita menjadi sukses? Sukses kita bisa jadi sebab doa dari orang tua kita. Ya, ini pelecut ya buat kita, apalagi kita sebagai perempuan begitu ya. Kita juga perlu memberikan pengingatan kepada suami gitu ya, bahwa kita juga ingin berbakti kepada orang tua. Walaupun bakti orang tua itu pada saat kita sudah menikah memang porsinya ada di nomor 2 setelah suami. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah menolak ya, yang tidak menghalangi istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Semoga dimudahkan. Jangan hentikan ya kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita walaupun bisa jadi berkurang nilainya. Wallahu a'lam. Baik, jazakillah khair, Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, Ustazah Sinta Santi tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakillah khair sekali lagi kepada Ustazah Sinta yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua hari ini. Untuk selanjutnya, mohon kepada Ustazah Sinta untuk berkenan memimpin doa kafaratul majelis. Boleh Ustazah? Doa kafaratul majelis saja ya. Ya. Marilah sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama beristighfar, kemudian kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami, saya langsung pamit ya. Salam Ustazah. Terima kasih Ustazah. Semoga saya sehat selalu. Amin. Baik, akhiri acara. Saya mewakili panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Mbak. Syukran, Mbak.